Salam, segala salam. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Dewi Larasati dan narasumber kita seorang praktisi spiritual dan supranatural, Kang Raga. Salam Kang Raga. Pemirsa, sesuai janji kami, ya kami akan membahas tentunya dengan topik yang sangat menarik. Kang Raga, jangan bosan ya Kang Raga. Siap, Kang Raga, kita lihat ya akhir-akhir ini, bahkan ya saat ini juga ya Kang Raga, mengenai ibu kota baru kita. Nah, menurut pandangan dari Kang Raga ya, dari kacamata seorang praktisi spiritual dan supranatural, nah perpindahan ibu kota di Kalimantan itu menurut Kang Raga seperti apa gitu Kang Raga? Ibu kota negara. Iya, ibu kota negara baru kita. Soalnya ibu kota Bogor juga mau pindah juga. Oh gitu, kok bisa? Ibu kota negara ya. Maksudnya seperti apa, dalam hal apa gitu ya? Dalam tempat ya pemilihan di Pulau Kalimantan ini gitu. Menurut Kang Raga ya, dari kacamata sudut pandang secara spiritual dan supranaturalnya seperti apa? Jadi pemilihan tempat, kenapa di Kalimantan, kok di Kalimantan Timur, ya kan? Enggak di lainnya gitu maksud saya Kang Raga. Ya, secara geografis ya pemilihan tempat di Kalimantan Timur ini ya khusus di Penajam dan Kutai Kertanegara ini memang tepat ya, berada di tengah-tengah ya, dari wilayah Indonesia ya, ini secara geografis ya, ini posisinya pas di tengah-tengah ya. Jadi dari Aceh ya itu juga ini berada di tengah Indonesia, begitupun dari Papua ya kan ya, itu juga berada di tengah gitu loh. Jadi memang Kalimantan Timur ini ya, tempat ibu kota negara ini sangat tepat sekali berada di tengah-tengah ya. Nah selama ini kan di Jakarta ini kan cenderung ke barat gitu. Jadi yang dari Papua ini kejauhan ya. Dari Papua, dari Maluku, dari Ternate ya kan, dari Nusa Tenggara Barat ini jauh ya ke ini ya, ke Jakarta. Nah, kalau di Kalimantan Tengah ini berada di posisi pas, berada di sentral seluruh wilayah ya. Ini dari kacamata atau dari sisi geografis ini sangat tepat sekali gitu ya. Itu sangat tepat sekali ya. Kemudian dari sisi-sisi yang lainnya otomatis ya ini juga sangat tepat ya, dari sangat tepat sekali. Misalnya ya tadi dari sisi geografis ya, dari geografis, kemudian dari sisi ekonomis ya kan, otomatis ya akan mengurangi beban biaya dari daerah-daerah yang jauh ya, yang jauh dari ibu kota ya. Bila mana mau datang ke ibu kota negara ya otomatis kan kalau kejauhan ini kan biayanya juga besar ya, biayanya juga besar, itu juga akan meringankan ya kan. Nah kemudian ya hal yang penting bahwa pemindahan ibu kota negara ini adalah satu langkah awal yang sangat luar biasa menuju kebangkitan jati diri bangsa ini ya. Sebagai langkah awal kebangkitan jati diri bangsa. Kenapa sebagai awal kebangkitan jati diri bangsa? Ya jelas karena ibu kota negara yang selama ini ada di Jakarta, pertama istananya ya. Istananya ini kan peninggalan dari Belanda ya kan, peninggalan dari Belanda. Jadi bukan merupakan hasil karya bangsa kita sendiri, tapi merupakan produk dari Belanda ya kan, peninggalan dari Belanda ya. Nah dengan pindah ke ibu kota yang baru di Kalimantan itu, di Kalimantan yaitu otomatis itu merupakan hasil karya sendiri ya kan, hasil produk sendiri gitu loh, hasil karya anak bangsa ya. Nah itu sudah merupakan poin-poin awal dari kebangkitan ya, awal-awal dari kebangkitan jati diri bangsa ini ya. Nah
Kemudian dari sisi spiritual dan supranatural ya, itu kalau kita lihat Pulau Kalimantan ya, Pulau Kalimantan ini kan mirip sekali ya dengan tokoh Semar ya. Kan ada ya tokoh Semar ya, gambar tokoh Semar yang sedang menunjuk begini kan, yang sedang menunjuk, itu kan mirip sekali ya. Nah, mirip sekali itu Pulau Kalimantan itu. Dan kebetulan posisi dari ibu kota negara yang baru ini adalah berada di wilayah ini gitu loh. Wilayah yang dekat dengan telunjuk ini gitu loh, ya kan? Yang tepatnya berada di sini nih. Berada di lambung atas atau tepatnya berada di posisi liver. Seperti yang kemarin Kakak sampaikan ya. Posisinya tepat berada di liver gitu. Pemerintahan. Pemerintahan. Jadi ini sangat tepat sekali gitu loh. Jadi suatu tatanan peradaban ya, di mana telunjuk ini adalah menyimbolkan simbol dari pemerintahan atau ratu ya. Jadi jempol ini guru, telunjuk ini adalah ratu ataupun pemerintahan ya kan. Guru ini adalah dewan guru yang kemarin disebutkan. Nah, telunjuk adalah pemerintahan dan ini jari tengah ini adalah pengusaha. Jari manis pujangga dan kelingking ini adalah tokoh ya. Ini sudah sangat tepat sekali posisinya gitu kan. Langkah Pak Jokowi luar biasa ya. Luar biasa sekali, nggak tahu itu sinyalnya dari mana kok bisa mendapatkan tempat yang tepat gitu loh ya. Padahal sebelumnya ya Pak Soekarno Presiden pertama kita juga merencanakan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Tengah. Dan ya, baru pemerintahan Pak Jokowi ini terlaksana di pemerintahan Jokowi, dan tempatnya ini menurut saya ini sangat tepat sekali. Sangat tepat sekali berada di lambung atas, lambung atas atau di liver. Dimana dalam suatu tatanan peradaban yang kemarin saya sebutkan, ini adalah memang sentralnya pemerintahan gitu. Sentralnya pemerintahan itu ada di sini. Telunjuk kalau telunjuk ya. Jadi ini sebagai awal kebangkitan jati diri bangsa gitu kan. Ditambah lagi dengan pemilihan nama. Nah, iya, nanti yang saya mau tanyakan itu sebenarnya ya. Kan ini juga lagi konflik ya, masalah nama, ada yang pro, ada yang kontra ya. Nah, kalau yang pro nggak usah kita sebutkan ya. Nah, yang kontra gitu ya, Kang Raga kenapa? Itu pas nggak pemilihan nama Nusantara itu gitu, Kang Raga? Menurut saya ini sudah sangat tepat sekali ya. Dimana NKRI ini kan wilayahnya memang terbagi dari berbagai nusa ya kan? Ya, makanya disebut sebagai Nusantara ini sangat tepat sekali. Nusa di antara berbagai ya, berbagai pulau lah ya, berbagai pulau. Jadi Nusantara ini di samping juga ini akan mengingatkan kebesaran bangsa ini, bangsa Nusantara yang telah mengukir sejarah peradaban bangsa Nusantara yang sangat luar biasa sekali gitu kan. Ya kan, sejarah telah membuktikan. Saya mendengarnya nilainya ada nilai magisnya yang bikin nilai magisnya gitu ya kan, dimana nama Indonesia itu sendiri ya kan, nama Indonesia sendiri ini kan warisan dari Belanda juga ya. Oh gitu. Ya kan? Warisan dari Belanda juga. Jadi kayaknya kurang mewakili jati diri bangsa Nusantara. Siap, betul. Gitu loh. Nah, duduk kan? Iya, pasti ya. Gemuruh ya. Siap. Itu jadi mewakili. Sangat pas sekali. Jadi dengan nama Nusantara ini saya rasa para leluhur ya, para pendahulu yang telah berjuang ya kan, mewujudkan kemerdekaan bangsa ini ya, itu mereka akan ikut berperan. Luar biasa. Ya, para leluhur nih, mereka akan bangkit ya, ikut berperan mewujudkan tatanan kehidupan baru. Jadi memang sudah tepat. Sangat tepat sekali kalau menurut saya pemilihan lokasinya ini sudah sangat tepat sekali, berada di Penajam ya, Penajam Pasir Utara sampai ke Kutai Kertanegara ya. Itu sangat tepat sekali dan akan membangkitkan potensi jati diri bangsa yang sangat luar biasa. Tambah namanya ya. Namanya itu sangat, ya. Apa ya? Namanya seperti memanggil. Memanggil ya. Ada kekuatan magis yang luar biasa. Membangkitkan itu loh.
Jadi Siap. para karuhun, para leluhur ini merasa terpanggil Siap. dengan nama Nusantara ini, mereka merasa terpanggil. Wih, gitu kan? Gila. Bangkit, gitu. Bangkit Itu gitu seperti ya. itu. Oke Kang Raga, itu sudah jelas dan ada rumor ya Kang Raga, Ya. yang rumor menjadi kekhawatiran, menjadi perdebatan ya. Nah itu sebagian masyarakat yang jelasnya kontra dan khawatir, nah itu apa ya istilahnya sangat khawatir kalau dikuasai oleh Cina. Jadi ibu kota negara kita yang baru ini nanti akan dikuasai oleh bangsa Cina atau Cina lah intinya. Itu Yeah. gimana menurut Kang Raga, itu mengkhawatirkan atau bagaimana? Ya, saya rasa tidak ada masalah ya. Jadi Oh, iya? Kalimantan ini mau dikuasain oleh siapa saja, gitu kan. Yang terpenting di sini adalah untuk kebangkitan jati diri bangsa. Oh, seperti ya itu. kan? Mereka mau mengelola, ya kan. Toh mereka juga bangsa yang gigih loh ya. Mereka bangsa yang giat gitu loh. Semangatnya luar biasa loh bangsa Cina ini ya kan.